Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, ada sebuah rumah kos yang telah berdiri selama puluhan tahun. Bu Intan, seorang wanita paruh. Seiring berjalannya waktu, suaminya telah meninggal dunia, dan Bu Intan tetap menjaga rumah kos kecil ini. Tempat itu menjadi rumah kedua bagi banyak penghuni kos yang sebagian besar adalah mahasiswa dan pekerja muda. Rumah kos ini tidak besar, hanya terdiri dari 8 kamar yang cukup nyaman. Bu Intan adalah sosok ibu yang sangat perhatian. Setiap penghuni kos merasa nyaman tinggal di sana, karena Bu Intan tidak hanya peduli pada kenyamanan fisik, tetapi juga suasana hati para penghuni. Ia tahu betul siapa yang sering pulang larut malam, siapa yang suka memasak di dapur, dan siapa yang terkadang lupa membayar listrik. Semua itu didata dengan teliti dalam ingatannya. Ia tahu bagaimana membuat penghuni kos merasa diterima dan menjadi bagian dari keluarga kecilnya. Aziz adalah penghuni baru yang datang sebulan lalu. Seperti penghuni lainnya, ia datang dengan harapan mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan tenang. Namun, Aziz berbeda. Ia lebih pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan sesama penghuni kos. Ia sering terlihat mengurung diri di kamarnya. Bahkan suara ketukan ritmis yang sering terdengar dari kamarnya membuat Bu Intan penasaran. Setiap kali Bu Intan melintas di depan kamar Aziz, ia selalu merasa ada yang aneh. Ketukan itu tidak biasa, terdengar seperti aktivitas yang penuh konsentrasi. Bu Intan tidak pernah terlalu mengganggu, namun rasa ingin tahunya terus berkembang. Hari-hari berlalu, dan Bu Intan semakin penasaran dengan Aziz. Suara ketikan yang sering terdengar dari kamarnya membuatnya bertanya-tanya apakah Aziz sedang bekerja atau menulis sesuatu. Suatu hari, ketika Bu Intan sedang berbicara dengan Wati, penghuni kos yang cukup terbuka, ia bertanya tentang Aziz. "Wati, kamu pernah dengar suara dari kamar Aziz?" "Sepertinya dia sibuk sekali," tanya Bu Intan. Wati mengangguk. "Iya Bu, kadang saya dengar suara ketikan. Mungkin dia sedang menulis atau bekerja. Tapi saya juga nggak terlalu tahu." Jawaban Wati tidak banyak membantu, namun Bu Intan merasa semakin ingin mengetahui lebih banyak tentang Aziz. Keinginan itu mulai tumbuh menjadi rasa penasaran yang lebih dalam. Aziz adalah orang yang sangat tertutup. Ia tidak banyak berbicara dengan penghuni kos lainnya dan jarang terlihat keluar kamar kecuali untuk makan atau mandi. Setiap kali Bu Intan berusaha menyapanya, Aziz hanya membalas dengan senyuman singkat dan sapaan yang sangat singkat pula. Meskipun demikian, Bu Intan tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul setiap kali mereka bertemu. Aziz tidak banyak bicara tentang dirinya, namun ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Bu Intan merasa bahwa ia memiliki beban yang lebih besar dari yang terlihat. Bu Intan bisa merasakan bahwa Aziz membawa sebuah kesendirian yang mendalam. Mungkin itulah yang membuat Bu Intan merasa ingin merawatnya, meskipun perasaan itu tidak bisa diungkapkan begitu saja. Suatu malam, Bu Intan duduk sendirian di ruang tamu setelah semua penghuni kos kembali ke kamar mereka. Ia merenung, memikirkan semua kejadian yang terjadi selama ini. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di depan pintu ruang tamunya. Ketika Bu Intan melihat ke arah pintu, ia terkejut melihat Aziz berdiri di sana. "Bu Intan, bolehkah saya bicara sebentar?" Aziz berkata dengan suara pelan, seolah ragu. Bu Intan mengangguk, mempersilakan Aziz untuk duduk. Dalam keheningan, Aziz memulai percakapan yang tak terduga. "Bu Intan, saya merasa nyaman tinggal di sini. Ibu sangat perhatian pada kami, penghuninya. Itu membuat saya merasa dihargai," kata Aziz dengan nada rendah. Bu Intan merasa terharu mendengarnya.
Meskipun ia sudah terbiasa dengan penghuni kos yang datang dan pergi, ada sesuatu dalam kata-kata Aziz yang membuatnya merasa dihargai. Tetapi ada sesuatu dalam diri Bu Intan yang mulai berubah. Perasaan yang lebih dari sekadar rasa sayang sebagai ibu kos mulai tumbuh di dalam dirinya. Sewaktu-waktu, Bu Intan merasa hatinya berdebar-debar saat bertemu dengan Aziz. Setiap kali melihatnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang aneh dan indah dalam dirinya. Tetapi ia berusaha menahan perasaan itu. Ini hanya rasa sayang seorang ibu kos, pikirnya. Namun, semakin lama ia merasa bahwa perasaan itu lebih dari sekadar rasa sayang. Itu adalah rasa cinta yang terpendam. Pada suatu malam yang tenang, setelah Aziz menutup pintu kamarnya, Bu Intan duduk di depan cermin dan berbicara pada dirinya sendiri. Apakah ini salah? Perasaan ini perasaan yang tidak seharusnya ada, gumam Bu Intan pada dirinya. Setelah beberapa waktu, Bu Intan memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Aziz. Meskipun ia tahu perasaan itu bisa dianggap aneh, ia merasa tidak bisa lagi menahan apa yang ada di dalam hatinya. Suatu malam, ketika Aziz datang menghampirinya, Bu Intan dengan hati yang berdebar berkata, "Aziz, saya ingin jujur denganmu. Saya menyukaimu." Aziz terdiam. Kata-kata Bu Intan terasa berat baginya, dan ia tidak tahu bagaimana meresponnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kehangatan yang datang dari Bu Intan yang tulus. Aziz merasa bingung. Ia tidak pernah menyangka bahwa perasaan yang selama ini ia rasakan bisa diungkapkan dengan cara ini. Bu Intan adalah sosok ibu yang penuh perhatian, dan ia merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan ini tidaklah sederhana. Apa yang ia rasakan mungkin hanya sebuah rasa hormat yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Setelah malam itu, Aziz merasa bingung dan terombang-ambing dengan perasaannya. Ia tidak tahu apakah itu cinta atau hanya rasa terima kasih yang mendalam kepada Bu Intan. Hari-hari berlalu, dan Aziz semakin merenung tentang perasaannya. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Setiap kali ia melihat Bu Intan, ia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Ia ingin jujur pada dirinya sendiri tentang perasaannya, tetapi ia takut dengan reaksi Bu Intan. Pada suatu pagi yang cerah, Aziz memutuskan untuk berbicara dengan Bu Intan. Ia ingin jujur tentang perasaannya dan tidak ingin hidup dalam kebingungan lebih lama lagi. Ia tahu bahwa Bu Intan adalah seseorang yang sangat berharga baginya. "Bu Intan, saya ingin berbicara," kata Aziz dengan suara yang lebih tegas. Bu Intan menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. "Apa yang ingin kamu katakan, Aziz?" Aziz mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Bu Intan, saya merasa nyaman dengan ibu. Saya juga punya perasaan yang sama seperti ibu. Mungkin kita tidak bisa mengubah kenyataan, tetapi saya ingin ibu tahu bahwa saya di sini untuk ibu." Bu Intan terkejut, tetapi juga merasa sangat terharu. Ternyata, perasaan yang ia anggap hanya terpendam ternyata dirasakan oleh Aziz juga. Pada akhirnya, Bu Intan dan Aziz menyadari bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga. Tidak ada yang tahu bagaimana cinta itu datang, tapi mereka percaya bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Mereka berdua belajar untuk mencintai tanpa rasa takut, menjalani kehidupan mereka bersama dengan penuh kebahagiaan dan keberanian. Setelah mereka memutuskan untuk mengungkapkan perasaan masing-masing, Bu Intan dan Aziz merasa bahwa perjalanan mereka tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Tentu saja,
Tidak semua penghuni kos menerima hubungan mereka dengan lapang dada. Wati, yang sering mengobrol dengan Bu Intan, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia merasa canggung dan tidak tahu bagaimana menyikapi perubahan dalam hubungan mereka. Wati mendekati Bu Intan suatu hari, dan dengan suara yang agak khawatir, ia berkata, "Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tahu Ibu sangat baik kepada kami, tapi apakah hubungan ini akan baik-baik saja? Saya khawatir orang akan berpikir Ibu dan Aziz terlalu berbeda." Bu Intan merasa sedikit tersinggung, tetapi ia tahu bahwa Wati hanya peduli padanya. Ia dengan lembut menjelaskan, "Wati, setiap orang berhak memilih siapa yang membuatnya bahagia. Terkadang, kita tidak bisa mengontrol perasaan, tetapi kita bisa memilih untuk hidup dengan ketulusan dan keberanian." Namun, meskipun Bu Intan berusaha menjelaskan, ada ketegangan yang mulai muncul di antara penghuni kos lainnya, yang menyebabkan Bu Intan merasa cemas dan tertekan. Mungkinkah mereka terlalu terburu-buru dalam memulai hubungan ini? Aziz juga mulai merasakan dampak emosional dari hubungan yang sedang dijalani. Meskipun ia merasa bahagia dengan Bu Intan, ada rasa khawatir yang terus menghantuinya. Ia merasa cemas tentang pandangan orang-orang, terutama tentang perbedaan usia mereka yang begitu jauh. Kadang, ia merasa seperti terjebak dalam kebingungannya sendiri. Apakah perasaannya ini benar-benar cinta atau hanya ketergantungan emosional terhadap Bu Intan? Pada suatu malam yang sepi, Aziz duduk sendirian di kamarnya. Ia berpikir tentang hidupnya sebelum bertemu Bu Intan, tentang kesendiriannya, tentang masa-masa sulit yang ia alami, dan bagaimana Bu Intan hadir dengan perhatian yang luar biasa. Tetapi, keraguan tetap ada. Apakah ia benar-benar mencintai Bu Intan atau hanya merasa nyaman karena Bu Intan telah banyak memberinya rasa aman? Aziz memutuskan untuk mencari jawaban atas kebingungannya. Ia mulai berjalan-jalan sendiri di taman dekat kos, berpikir tentang perasaan yang telah tumbuh dalam dirinya. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Aziz dan Bu Intan duduk bersama di ruang tamu. Mereka berdua merasa perlu untuk berbicara dengan lebih terbuka tentang perasaan dan harapan masing-masing. "Bu Intan, saya tidak ingin hubungan kita menjadi beban. Saya khawatir orang akan memandang kita dengan cara yang salah," kata Aziz dengan suara pelan, matanya penuh keraguan. Bu Intan menatapnya dengan lembut. "Aziz, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Kita memang menghadapi banyak tantangan, tetapi itu tidak berarti kita harus menyerah pada apa yang kita rasakan. Cinta bukanlah tentang bagaimana orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita saling mendukung dan menghargai." Aziz terdiam sejenak. Kata-kata Bu Intan membuatnya merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan untuk kebahagiaan dan kedamaian hati mereka sendiri. "Bu Intan, saya akan berusaha lebih kuat untuk kita. Saya tidak ingin membuat Ibu merasa kesepian. Saya akan selalu ada untuk Ibu," kata Aziz dengan penuh keyakinan. Bu Intan tersenyum, merasakan kekuatan dari kata-kata Aziz yang tulus. Malam itu, mereka berdua membuat kesepakatan untuk menghadapi apapun yang datang dengan saling mendukung. Hari-hari setelah percakapan itu terasa lebih ringan bagi mereka. Meskipun ketegangan dari penghuni kos lainnya masih ada, Bu Intan dan Aziz belajar untuk lebih menghargai satu sama lain. Mereka mulai meluangkan waktu bersama, berbicara lebih banyak, dan memperkuat hubungan mereka. Aziz mulai lebih terbuka kepada Bu Intan,
berbicara tentang masa lalunya dan tentang bagaimana Bu Intan telah mengubah hidupnya. Suatu sore, mereka duduk di teras kos sambil menikmati secangkir teh hangat. Aziz menceritakan pengalamannya saat bekerja di kota besar, bagaimana ia merasa terasing, dan bagaimana rumah kos Bu Intan memberi rasa aman yang tak pernah ia temukan di tempat lain. "Ibu, saya tidak pernah merasa diterima seperti ini sebelumnya. Ibu membuat saya merasa memiliki tempat untuk pulang," kata Aziz dengan suara lembut. Bu Intan menatapnya dengan penuh kasih. "Aziz, kamu adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Kita semua punya tempat di sini, dan kita akan saling mendukung." Dengan waktu yang terus berjalan, Bu Intan dan Aziz mulai menjalani hari-hari mereka dengan lebih tenang dan penuh kebahagiaan. Mereka saling memahami lebih dalam, dan cinta mereka tumbuh dengan cara yang sangat alami. Tidak ada lagi keraguan atau rasa canggung, hanya kedamaian yang mereka rasakan setiap kali bersama. Namun, Bu Intan tetap menghadapi tantangan dari luar. Ada beberapa penghuni kos yang masih belum bisa menerima hubungan mereka dengan lapang dada. Wati, misalnya, masih ragu dan sering bertanya-tanya apakah hubungan ini akan bertahan. Tapi Bu Intan tidak lagi terpengaruh oleh pandangan orang lain. Di satu sisi, Bu Intan merasa lega karena Aziz selalu ada untuknya, memberikan dukungan yang tak ternilai. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan bersama, meskipun tahu bahwa dunia di luar sana mungkin akan terus mengkritik mereka. Hari-hari yang dilalui Bu Intan dan Aziz menjadi semakin indah, dipenuhi dengan tawa, percakapan hangat, dan kebahagiaan kecil yang mereka nikmati bersama. Mereka sadar bahwa cinta yang mereka miliki adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak bisa dipaksakan atau dijelaskan, tetapi hanya bisa dirasakan. Pada akhirnya, mereka berdua belajar bahwa cinta yang sejati datang dengan keberanian, ketulusan, dan pengertian yang mendalam. Mereka tidak lagi takut akan pandangan dunia, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan yang mereka cari hanya bisa ditemukan dalam pelukan satu sama lain.